Silakan duduk sebentar. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudari-saudara, nanti mulai dari hari ini, tetapi sebenarnya sudah mulai dari pesta Paskah. Dan ini akan berlanjut sampai hari Minggu ke-7 setelah Paskah. Kita akan selalu mendengarkan 4 kata ini. Selalu akan muncul, entah di bacaan pertama, di bacaan kedua, atau bacaan Injil. Kata yang pertama adalah Kristus mati. Ini yang pertama akan selalu terulang. Setelah itu, kata yang berikut adalah Kristus dikuburkan. Setelah dikuburkan, kita akan mendengarkan selalu Kristus bangkit, Kristus hidup. Dan yang terakhir, kata terakhir, Kristus menampakkan diri. Jadi mati, kubur, bangkit, dan menampakkan diri. 4 kata itu justru mengingatkan kita kepada peristiwa yang kita alami beberapa minggu lalu. Peristiwa apa itu yang kita alami? Yang kita alami adalah satu drama kematian. Dan pelaku utama, pemain utama di dalam drama kematian itu adalah orang yang ibu bapak dan saya tahu namanya dan percaya bahwa dia adalah Yesus, dia adalah Kristus, dia adalah Tuhan. Dia adalah pelaku utama dalam drama kematian itu. Tetapi kita juga menyaksikan bahwa Kristus tidak hanya pelaku utama di dalam drama kematian, tetapi juga dia pelaku utama yang mengubah drama kematian itu menjadi drama kehidupan. Maka selalu begitu, dia mati, dia dikuburkan, ini drama kematian. Tetapi dia bangkit dan dia menampakkan diri, ini drama kehidupan. Ini amat penting untuk kita ibu bapak. Sebab jikalau Kristus tidak bangkit, Kristus tidak bangkit dan menampakkan diri, maka harapan kita akan hidup kekal itu hanya mimpi saja. Kita tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Apakah benar hidup kita setelah kita mati ada lagi kehidupan yang baru? Itu semua mimpi kalau Kristus tidak bangkit. Dan kalau Kristus tidak bangkit, maka kita tidak hanya bermimpi, tetapi kemanusiaan memikul luka-luka yang amat hebat di dalam sejarah kemanusiaan itu. Justru karena Kristus bangkit, dia mengubah drama kematian itu menjadi drama kehidupan. Sehingga bagi kami orang beriman, kami tidak akan mengakhiri hidup kami di sebuah lorong kegelapan. Dan kami tidak akan mengakhiri hidup kami di sebuah lorong kebuntuan. Tidak. Kami mengakhiri hidup kami di dalam satu kehidupan kekal. Dan kehidupan kekal itulah dimenangkan oleh Tuhan Yesus melalui drama kematian yang dia ubah menjadi drama kehidupan. Nah, ibu bapak, pengalaman ini, pengalaman tentang drama kematian sampai dengan drama kehidupan itu dialami oleh para murid Yesus. Mereka bersama-sama dengan Tuhan selama 3 tahun. Dan mereka menyaksikan macam-macam hal. Mereka mendengarkan ajarannya. Mereka bergurau dan bercanda dengan dia. Mereka berjalan kaki bersama-sama dengan dia. Mereka bernyanyi bersama-sama dengan dia. Mereka menyaksikan dia melakukan perbuatan-perbuatan ajaib.
Mereka bersama-sama dengan dia di dalam perahu. Dia menyuruh mereka, ayo tebarkan jala. Kamu akan dapat ikan yang banyak. Macam-macam pengalaman murid-murid itu mengalami bersama Yesus. Sekarang setelah 3 minggu ini, pengalaman Yerusalem, apa yang terjadi di Yerusalem itu, drama kematian dan drama kehidupan itu seolah-olah sudah, ya kita tutup saja lembaran itu. Tuhan sudah bangkit, Tuhan sudah pulang, ya kita kembali kepada hidup harian kita. Kita kembali cari nafkah, kita kembali mengurusi keluarga kita, kita kembali kerja di dalam bidang profesionalisme kita, kita pergi berkunjung kepada bisnis kita, mulai melihat apa yang menjadi rencana-rencana kita. Nah, kita kembali kepada kerja hari-hari. Seperti para murid hari ini, Petrus berkata, aku mau pergi tangkap ikan. Tangkap ikan benaran, bukan kumpul manusia, tidak. Menangkap ikan benaran. Nah, murid-muridnya bilang, ayo kami juga mau ikut. Jadi mereka itu kembali kepada hidup harian mereka. Tetapi semua pengalaman mereka tentang Yesus itu hidup di dalam diri mereka. Maka pada satu ketika terjadi seperti tadi diceritakan di dalam Injil, Kristus datang dalam hidup harian rasul-rasul tadi, menangkap ikan karena mereka adalah pebisnis ikan. 3 tahun mereka lepas bisnis itu karena harus ikut Yesus dari Galilea ke Yerusalem. Sekarang peristiwa Yerusalem sudah tutup lembarannya. Ayo kami kembali lagi melaut. Kami kembali lagi ke perahu, kami kembali lagi menebarkan jala. Nah, itulah hidup rutin dari nelayan-nelayan yang mengikuti Yesus itu. Nah, Kristus menampakkan diri kepada mereka dalam situasi mereka. Bagaimana caranya? Dia berdiri di pantai, seolah-olah dia ini yang paling tahu di mana ada ikan. Tempat mana ikannya banyak. Dia berdiri di pantai seolah-olah dia itu kepala dari satu perusahaan besar yang bergerak di dalam bisnis ikan. Maka dia tanya kepada murid-muridnya, ada ikan ke tidak? Tidak ada. Dan dia bilang, ayo lempar jala ke sebelah kanan perahumu. Lempar jala, tebarkan jala ke sebelah kanan perahumu. Itu kata-kata dia 3 tahun lalu. 3 tahun lalu. Ketika dia mulai memanggil murid-murid pertama. Ibu bapak masih ingat cerita. Petrus dan kawan-kawannya sudah melaut sepanjang malam. Tidak dapat apa-apa. Lalu Yesus berkata, tolaklah perahumu sedikit ke dalam. Dan tebarkan jala di sebelah kanan. Ini pengalaman yang mereka ingat. Mereka tidak bisa lupa itu. Dan dari pengalaman itu mereka tangkap ikan banyak sekali. Sekarang setelah 3 tahun Yesus mati, Yesus bangkit, dia mengucapkan kata yang sama. Tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu. Maka pengalaman itu langsung membuat murid yang dikasihi Tuhan, yaitu Yohanes, dia langsung tangkap ini Tuhan. Murid-murid yang lain masih sibuk dengan jala, dengan perahu, dengan ikan. Tetapi Yohanes punya pengalaman tentang hidup bersama Yesus. Langsung membuat dia menyimpulkan orang ini adalah Tuhan. Nah, ibu bapak, saudara-saudari, Tuhan mengunjungi para muridnya dalam keseharian mereka sebagai pebisnis ikan. Dan dia mengunjungi mereka seperti itu. Saya adalah bos firma, satu firma apa? Firma Nazaret barangkali tentang ikan, bisnis ikan. Dia mengunjungi mereka sesuai dengan kerja mereka. Nah, sekarang kembali kepada kita. Kalau kita itu adalah seorang petani, maka Tuhan Yesus akan datang berkunjung kepada kita. Dan dia ajak berdiskusi, ayo tentang agrobisnis, bagaimana sih pupuk, bagaimana harga pupuk, bagaimana. Dia akan mengunjungi kita seperti itu. Kalau kita itu seorang
ibu rumah tangga, dia akan datang mengunjungi kita dengan berkata begini, aku mau rasa ibu punya goreng nasi ada terlalu asin barangkali, aku tidak makan garam terlalu banyak. Dia akan rasa itu. Dia mengunjungi kita seperti begitu. Kalau kita itu seorang pengajar, dia juga akan berkunjung kepada kita seperti seorang guru. Dia akan ajak berdiskusi tentang hal-hal teologis, tentang hal-hal filsafat. Dan itulah cara dia mengunjungi kita. Kalau kita seorang dokter, dia datang mengunjungi kita dengan cara seperti seorang pasien. Dok, aku punya lambung lagi sakit, kira-kira obat apa ya? Ya tidurlah, aku periksa dulu. Nah, dia mengunjungi kita seperti kita punya pekerjaan. Jadi ibu bapak, saudara-saudari, ada satu contoh lagi. Kalau kita itu pekerja bengkel, dia juga akan mengunjungi kita seperti isi pekerjaan kita itu. Mas, tolong aku dulu, gas gue lagi loyo. Coba dikencangkan sedikit skrupnya, atau periksa ban aku, mungkin terlalu kempes atau bagaimana. Nah, dia akan cek angin. Ya, Yesus mengunjungi kita seperti begitu dalam keseharian hidup kita. Ibu bapak, saudara-saudari, saya punya satu pengalaman. Baru-baru di Merauke, saya bawa ini dua orang ini, Ilo dan Rido. Satu pemain gitar yang bagus dan satu peniup saksofon yang bagus. Mereka berdua belum pernah bertemu dengan Harry yang dulu pernah di sini bermain keyboard di sini. Belum pernah bertemu. Tetapi pada saat hari pertama novena mereka bergabung dan umat semua terkejut karena satu komposisi musik yang bagus yang mereka keluarkan bertiga tanpa bertemu. Tanpa bertemu. Ini menurut hemat saya, Tuhan hadir dan dia mengeluarkan satu musik yang indah. Itu belum pernah di Katedral Merauke itu ada satu bunyi saksofon. Belum pernah. Sejak gereja katedral itu berdiri sampai sekarang. Belum pernah ada kedengaran bunyi saksofon. Dan belum pernah juga ada kedengaran bunyi Hawaiian bergabung bersama-sama keyboard. Tetapi itu terjadi sesuatu yang luar biasa. Dan umat terperanjat dengan keadaan itu. Karena mereka mengalami ada satu suasana baru di dalam novena. Karena kehadiran satu musik yang indah sekali. Nah, untuk saya, Tuhan berkunjung kepada umatnya di Merauke itu ya dalam situasi begitu. Musik yang indah. Dan umat semua bersuka cita selama 10 hari performance dari novena itu. Nah, itu satu bentuk pengalaman. Nah, sekarang saya tutup permenungan ini. Banyak kali saya mendengar cerita dari ibu bapak yang ada di sini. Dan kemarin saya mendengar satu cerita dari seorang ibu muda, hamil pertama. Tetapi dia mendapat masalah di lumbalnya. Jadi ada gangguan sedikit, jalan agak pincang. Dokter mengatakan bahwa ini akan berpengaruh kepada kehamilanmu. Dia cerita kepada saya tapi dengan air mata. Karena ini kehamilan pertama. Saya hanya mau memberi cerita ini untuk menunjukkan bahwa Tuhan datang dalam hidup harian kita ini. Apa yang terjadi? Dia juga bingung mau bikin apa. Dan dokternya mengatakan biarkan saja dulu. Dokter tidak mengambil tindakan apa-apa. Dokter hanya bilang biarkan saja dulu. Nah, kemudian dia membiarkannya. Setelah itu dia kembali sebelum dia datang kemarin. Dia kembali ke medis. Dan medis periksa dia punya struktur rahim, janin. Dokter mengatakan tidak apa-apa. Jadi kasusmu ringan. Tidak apa-apa. Lumbalnya dicek lagi. Ada semacam kista begitu yang menekan syaraf. Ternyata tidak apa-apa. Dan dia cerita kemarin kepada saya bahwa Tuhan itu baik sekali. Kata ini, Tuhan itu baik sekali. Saya dengar banyak cerita juga dari ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di sini. Tuhan itu baik sekali. Nah, saya bertanya, kenapa dan bagaimana bisa
kamu cerita bahwa Tuhan itu baik. Nah, kesimpulannya pasti kamu mengalami dalam satu peristiwa di dalam kehidupanmu ada sesuatu yang lain daripada yang lain. Dan sesuatu yang lain daripada yang lain itu kamu ungkapkan dengan nama Tuhan itu baik. Tuhan menyelamatkan saya. Tuhan menolong saya. Tuhan menyapa saya. Tuhan menyembuhkan saya. Tuhan menuntun saya. Itu pengalaman kita hari-hari dalam keseharian kita. Sehingga kita mengungkapkan kata ini. Tuhan itu baik. Ibu bapak, saudara-saudari, mari kita memohon pertolongan Roh Kudus meneguhkan iman kita. Supaya dalam segala situasi yang kita alami, situasi apapun juga, kita tetap menangkap kehadiran yang keramat di dalam situasi itu. Dan kehadirannya adalah untuk membebaskan kita, untuk menyelamatkan kita, untuk menunjukkan belas kasihannya kepada kita, dan untuk membebaskan kita dari situasi hidup kita. Memberi kita sukacita dan kebahagiaan. Amin.